Destinasi kedua dalam perjalanan ke Lana Timur kali ini adalah negeri Sleman. Tempat ini berhasil menyihirku dan menyadarkanku tentang betapa cantiknya Indonesia. Sambil menunggu teman-teman yang lain bersiap, saatnya kita memperhatikan temanku yang satu ini. Kak Indira dengan duriannya yang satu bungkul banget. Tak makan sendirian. Hari ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang, dimulai dari perjalanan ke pelabuhan dari penginapan yang memakan waktu kurang lebih 1 jam. Untuk tiket kapal, teman-teman nanti bisa belinya sebelum masuk ke pelabuhan ya. Dan ini kita udah tiba, rasanya cukup lega karena ternyata kapal belum berangkat. Barang-barang sudah masuk ke dalam kapal dan saatnya kami mencari tempat duduk sesuai dengan tiket masing-masing. Perjalanan akan memakan waktu sekitar kurang lebih 2 jam. Dan akan ada pemeriksaan tiket, jadi ingat untuk disimpan dengan baik, jangan sampai hilang. Kita tuh udah di kapal dan pas nyampe itu langsung berangkat karena emang jamnya tuh kita telat banget datangnya. Lalu juga berapa hari udah ada air di situ. Mau kemana kita? Mau Ada ke foto. Oka. Oh kak. Oka. Ini kenapa aku melihat begini? Eja adalah orang pertama yang aku kenal dalam trip karena sudah sempat bertemu beberapa kali. Lucunya, Eja juga orang yang menghubungiku secara mendadak dan bilang, "Wangsa, Desember kita ke Maluku." Namun, ajakan itu seakan tidak menerima penolakan. Jadi aku langsung membalas, "Oke." Ya sebenarnya aku butuh 2 hari sih untuk mempertimbangkan. Aku akan mengajak kalian untuk melihat suasana di dalam kapal selama kami berlayar menuju pelabuhan Amahai. Berlayar dalam kapal ini membuatku berpikir akan hal lain. Coba deh, setelah melihat situasi di kapal, aku menyadari bahwa semua penumpang berada dalam satu tempat karena kita semua punya tujuan yang sama. Namun, ketika masing-masing dari kita sudah tiba di tujuan, akan selalu ada perjalanan lain yang menanti. Dan itulah saatnya kita melambaikan tangan. Hal ini membuatku semakin yakin bahwa setiap orang ada masanya. Kita bertemu dalam persimpangan hidup, lalu berpisah karena ada hal lain yang perlu ditempuh. Dan ini bukan hanya soal penumpang. Ternyata menunggu 2 jam itu cukup membosankan ya, karena sinyal juga hilang dan muncul sesuka hati. Oh iya, beberapa orang sempat bertanya padaku, apakah menuju negeri Sleman itu bisa sendiri? Sebenarnya bisa-bisa saja, tapi tidak kusarankan. Kenapa? Karena perjalanannya itu sangat panjang. 1 jam menuju pelabuhan, 2 jam berlayar, lalu dilanjutkan lagi 2 jam dengan jalur darat. Dan 15 menit naik perahu untuk sampai di penginapan. Namun, kalau kamu berencana untuk sendiri dan setiba di Ambon ikut open trip, itu lebih baik menurutku. Perjalanan ke negeri Sleman ini aku menggunakan trip dari N-Trip, jadi sudah tinggal duduk manis, mengikuti jadwal, dan bersenang-senang. Ini aku baru banget sampai dari pelabuhan Amahai dan baru banget turun, panas banget. Karena Wita itu plus 2 jam dibandingkan Jakarta. Jadi ini sekitar jam 10 mau jam 11. Panas banget. Setibanya di pelabuhan Amahai, kami menuju jemputan dan berteduh karena kepanasan. Rasanya setiap orang punya 10 matahari di kepalanya. Benar-benar sepanas itu. Selanjutnya kami akan makan siang dengan perut yang sudah mulai berisik, namun aku lupa mendokumentasikan perjalanannya. Jadi ceritanya aku lanjutkan saja ya. Kami sudah sampai di pelabuhan terakhir. Sekarang saatnya menuju penginapan dengan perahu. Perasaanku sangat senang karena keindahan negeri Sleman sudah sangat terpancar.
Bawah lautnya yang sangat jernih sehingga ikan-ikan bisa terlihat dari atas. Anak-anak sedang memancing dan Eja sedang berdebat. Pelajaran yang kita ambil adalah Udah lah, gak usah ngobrol lah kok. Sudah saatnya untukku bergegas ke perahu, siap-siap menurunkan barang dan langsung menuju penginapan. Untukmu, selamat menikmati keindahan negeri Saleman. Kalau ke negeri Saleman, itu akses menuju penginapan serta destinasi lainnya menggunakan perahu. Aku kurang tahu apakah ada perahu umum untuk transportasi, namun karena aku trip jadi semuanya sudah disediakan. Setelah pembagian kamar, kami boleh istirahat dan bersantai sejenak. Aku tidur dengan Mbak Indah dan juga Indira. Kamarnya sangat luas, jadi leluasa untuk bergerak. Di sini tidak ada AC dan cukup susah sinyal, tapi buat aku sih nggak masalah ya, karena ada kipas angin dan kalau malam cukup dingin. Lihat deh, pemandangan di depan kamarku adalah pantai dengan air jernih yang sangat indah. Makan siang lagi untuk ngumpulin tenaga karena perjalanan yang tadi selain panjang juga melelahkan. Kamu sadar gak sih kalau aku tuh sering banget kepang dua ketika lagi traveling? Ini buat para ciwi-ciwi ya, alasannya adalah supaya rambutku tuh tetap rapi meski diterjang angin. Dan yang kedua, kalau di kepang itu gak terlalu kelihatan ketika rambut lagi lepek. Jadi itu adalah traveling hacks ala Klana Saka. Sekarang kami akan menuju destinasi pertama yaitu Ora Beach Resort. Perjalanannya sekitar 10 menit dari penginapanku. Kita udah sampai di Ora Beach Resort. Ini bagus banget sih, kayak out of nowhere. Kayak ini cuman tempat yang kita ketahui, maksudnya kayak terlalu private sih. Bagus banget. Sebelumnya aku nggak tahu ada tempat yang namanya Negeri Saleman di Indonesia. Jadi ketika diajak ke sini masih nggak kebayang apa sih yang dicari ke sana dan kenapa sejauh itu. Ketika udah sampai hari ini bener-bener kagum lihat keindahannya. Negeri Saleman itu definisi tempat yang setiap sudutnya memukau. Cantiknya effortless, tapi kesininya full effort. Bagus banget, ini parah banget sih. Tunggu. Tunggu dulu katanya. Sesuai dengan prediksi orang lokal, Ora itu biasanya mendung ketika lagi sore. Tapi nggak masalah, karena Ora mendung aja secantik ini. Gimana kalau lagi cerah? Dan sekarang waktu bebas, aku mau berlari-lari dan bersenang-senang di pantai. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Kalau setiap pertemuan itu ada alasannya, aku merasa bersyukur banget bertemu dengan teman-teman yang sedang bersama-sama menjelajah Maluku sekarang. Melihat kembali videoku tersenyum lebar, mungkin itu sudah lebih dari cukup mendefinisikan betapa beruntungnya aku dipertemukan dengan orang-orang ini. Sekarang kita mau jalan ke air Belanda. Saat perjalanan, hujan sudah mulai gerimis. Jadi beberapa saat ketika tiba di air Belanda, hujan semakin deras dan kami semua memutuskan untuk berteduh sambil mengobrol. Bagiku ini adalah situasi terbaik untuk menikmati waktu bersama dan jujur aku suka sekali dengan suasana seperti ini.
Hari sudah mulai gelap dan hujan juga sudah reda. Kami memutuskan untuk kembali ke penginapan lalu bersih-bersih. Meskipun matahari terbenam tidak terlihat dari penginapanku, namun warna langitnya tetap terasa teduh. Hal terbaik dalam perjalanan Maluku adalah selalu diakhiri dengan langit yang jingga. Aku dapat hadiah. Ini kayak foto aku tadi di Ora Beach dan ini dicetak sama Kak Ejak. Bagus banget. Malam ini kami makan durian bersama sehabis makan malam. Mengobrol lagi sebentar, lalu aku balik ke kamar lebih awal dan istirahat. Ini sudah hari berikutnya. Sebenarnya aku berencana untuk diam di penginapan saja karena subuh tadi aku mual 2 kali lalu diare. Mungkin karena kebanyakan makan durian, mungkin aku salah makan, pokoknya entahlah. Setelah aku pikir-pikir, sayang sekali jika aku tidak ikut karena aku juga sudah jauh-jauh ke sini. Jadi meskipun badan lemas, aku akan tetap bersenang-senang hari ini. Aku perkenalkan, ini Pak Taha. Beliau disebut-sebut sebagai Daryl Aquaman. Kenapa? Karena beliau tinggal di tengah laut seperti ini sambil membuat tempat yang cantik yang disebut Keramba Cinta. Halo. Welcome to my paradise. Wow. Selamat datang di Keramba Cinta, tempat di mana cinta dibudidayakan. Karena dikhawatirkan akan punah. Dan ingat bahwa kehancuran yang paling besar bukanlah manusia mati, tetapi ketika manusia kehilangan cinta. Dan disinilah cinta dibudidayakan. Siapapun kalian, apapun pandangan kalian terhadap saya sangat mencintai kalian semuanya. I love you buat kalian semuanya. Setelah dari Keramba Cinta, tujuan selanjutnya adalah tebing Hatupia. Aku yakin teman-teman juga akan takjub melihat cantiknya tebing Hatupia. Kami akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain air di sini. Dengan seluruh tekad, meski lemas dan panas dingin rasanya, aku tetap mengganti baju renang karena tidak mau melewatkan momen bermain pedal di tebing Hatupia. Pedal ini dibawa oleh N-Trip ya, dari Jakarta, jadi tidak menyewa di sini. Kalau kamu trip dengan N-Trip, nanti bisa minta request tambahan untuk dibawakan pedal. Asli, ini sebagus itu dan semenyenangkan itu, dan juga bisa membuat aku lupa bahwa aku sedang sakit. Ini adalah hari terakhir kami di negeri Sleman dan sekarang saatnya untuk check out penginapan dan kembali ke Amahai serta bermalam di sana. Jadi setelah dari tebing Hatupia, ada yang balik ke Ora untuk membuat konten, ada juga yang balik ke penginapan. Tentu saja aku ikut balik ke penginapan karena aku perlu banyak waktu untuk mandi dan siap-siap. Ini aku baru banget habis mandi karena nggak tahan banget sama lengketnya laut. Jadi aku pulang duluan untuk mandi. Terus kayak seger banget akhirnya bisa keramas. Tidak terasa sudah di penghujung cerita perjalanan negeri Sleman. Terkadang perjalanan mengajarkanku untuk terbiasa berpisah dengan hal-hal indah. Meskipun rasanya ingin lebih lama, namun jika memang sudah seharusnya untuk pergi, kamu harus tetap bisa berpamitan. Sesekali rindu boleh, tapi tidak untuk hidup di sana selamanya. Bukan hanya berpisah dengan tempat-tempat indah, melainkan kenangan indah dan orang-orang yang ada dalam kenangan itu juga termasuk. Sampai bertemu di episode 3 Kelana Timur. Plan your next trip with Kelana Saka. Bye!